Ya, Bu. Analis kesehatan ya, oke baik. Iya, Bu. Oke, thank you, Bu. Ya, terima kasih. Kini saya simpan ya, berarti hadir semua meskipun ada yang sedang di perjalanan. Oke, em, teman-teman semua, jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit saja sebenarnya tentang filosofi kesehatan masyarakat, ya. Kemudian nanti itu sembari di dalamnya nanti akan ada sejarah juga, kemudian sampai dengan yang di akhir itu public health problem identification. Jadi ini yang saya minta teman-teman untuk selama beberapa pertemuan itu membuat yang namanya analisis terkait dengan public health problem, ya permasalahan kesehatan masyarakat, baik itu dari segi penyakitnya, kemudian nanti dikupas secara tuntas berdasarkan kelompok. Nah, di sini kan ada 25 mahasiswa ya. Mau dibagi menjadi berapa kelompok? Saya bebas, boleh satu kelompok 3 orang, boleh satu kelompok empat orang kebanyakan, 3 orang lah, atau 2 orang juga boleh, karena yang dibahas itu terkait dengan current isunya banyak, ya. Silahkan nanti diputuskan, atau mau sekarang dibagi juga boleh, dibantu Mbak Reni ya sebagai PJ, Kalau nanti disetorin aja, Bu, kelompoknya boleh? nanti distorin boleh, tapi nanti juga kasusnya atau public health problemnya, tolong juga langsung disetorkan ya. Jadi misalnya ini mau membahas tentang apa, seperti itu. Jadi kelompoknya berarti mau 2 atau 3, satu kelompok. 3 aja, boleh nggak, Bu? Kenapa tuh? Oke, 3 ya berarti. Iya. Oke, 3 orang, satu kelompok, berarti nanti ada satu kelompok yang 4, ya. Karena Ya. 25 orang. Oke, baik. Gak apa-apa 3. 3 atau 4 orang, satu kelompok. Yang penting nanti pada saat penjelasan akan gambling ya, siapapun wajib untuk menjelaskan eh, apa namanya, tidak tidak terfokus pada satu orang. Jadi semua tetap harus ada kontribusi di dalam pengerjaan. Silakan nanti mau dibagi-bagi, misalnya ini mau membahas tentang peran sehat sakitnya, atau mungkin tentang 5 level of prevention-nya, dan seterusnya itu saya serahkan ke kelompok. Tetapi pada saat menjelaskan dan menjawab pertanyaan, itu saya yang menunjuk. Seperti itu. Jadi semua harus paham apa yang telah dibuat, gitu. Ibaratnya mempertanggungjawabkan apa yang sudah telah dikerjakan. Baik, sebelum kita mulai ya perkuliahan tentang filosofi Kesmas, saya ingin tanya dari teman-teman semua, mungkin bisa berpendapat, saya menunggu 3 atau 4 orang untuk berpendapat kenapa kemudian melanjutkan dari pendidikan sebelumnya, D3 yang sebelumnya, siapapun itu, baik yang dari kebidanan mungkin, atau yang dari apa namanya, dari teknik gigi. Kalau kebidanan kan sebenarnya ada S1 kebidanan ya. Nah, alasannya kenapa melanjutkannya ke public health seperti itu. Mungkin bisa dijawab, nanti bisa relate ke topik perkuliahan kita. Oke, boleh ada 3 atau 4 orang sebagai Saya boleh Bu. permulaan. Siapa ini? Ah, oke, Tiara, silakan. Kenapa? Ya, saya sebelumnya dari D3 Kebidanan. Ini Mm-mm. mah jawab jujur aja ya Bu ya, nggak usah Iya, teoritis. boleh. Udah 3 tahun lah bekerja di dunia kebidanan, itu cukup merusak mental ya Bu ya, nggak Oke, kuat mentalnya. kenapa tuh Akhirnya mentalnya? sudah di puskesmas enak. Ketika Oh, sebelumnya kerja di, kerja di puskesmas. iya 2 tahun tuh di Mm-mm. puskesmas enak lah, nyaman. Mm-mm. Terus Mm-mm. ke rumah sakit, Masya Allah beda sekali gitu. Tekanannya Oke. banyak, jadi Mm-mm. akhirnya resign. Terus sekarang di kantor konsultan ngambil sertifikasi K3, Mm-mm. diposisikan sebagai HSE. Lalu dari Oh, kantor alhamdulillah dikasih beasiswa untuk lanjut kuliah. S1, S1 tapi harus ambil Oh, K3. Seperti itu, Bu. oh, nanti berarti peminatannya K3 gitu ya? Insya Allah. Insya Allah, baik ya, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Nanti mungkin pas Amin. lagi sama Bu Yosi, ya nanti pas sama teman saya, eh, Bu Yosi itu juga sama. Basicnya adalah D3 kebidanan, D4 kebidanan malah, D4 kebidanan. Terus beliau itu ngambil S2-nya sama saya, sama-sama di UI, ambilnya tapi Kes Pro. Ya, jadi ambilnya kesehatan reproduksi, kemudian setelah itu lanjut ke Bangladesh dia.
Dia lanjut pendidikan ke Bangladesh, ambil S2 lagi, eh, apa namanya, ambil S2 lagi, kemudian setelah itu ambil S2-nya tapi EPID, jadi fokus ke epidemiologi. Jadi S2 yang pertama di UI itu ambilnya kesehatan reproduksi, kemudian ambil S2 lagi itu fokus ke epidemiologi, tapi saya tanya, kenapa tidak mau lagi menjadi bidan sama? Ternyata berat ya bidan itu. Mungkin yang lain yang apa namanya, yang bidan-bidan ini bisa menjelaskan juga. Memang kalau dari teman saya, karena saya dekat ya dengan Bu Yos itu, jadi kalau lagi cerita, ya kebanyakan berat di bidan. Karena padahal kebidanan itu ada D1, ada D4-nya, ada atau S1-nya ya yang setara, kemudian ada juga S2-nya. S2 ada ya kebidanan ya. Di beberapa universitas tuh ada gitu. Tapi kebanyakan pada beralih merubah haluan gitu ke public health. Oke, berarti bahkan ini dari D3 kebidanan larinya ke K3. Itu Masya Allah ya. Karena agak lumayan jauh gitu kalau kita bicara terkait dengan keilmuannya ya. Kalau kebidanan kita menghadapi ibu-ibu ya, kalau K3 kita kebanyakan menghadapi bapak-bapak. HSE-nya di kantor atau di lapangan, Tiara? Di kantor, Bu. Cuman kalau Oh, ada proyek ke mm. lapangan, ya ke lapangan. Oke, oke, oke. Saya pun dulu juga S1-nya K3 sebenarnya. Karena kesalahannya di UMJ, kalau bukan kesalahan ya, apa ya, kekurangannya di UMJ itu adalah ketika kita minat di satu peminatan, tetapi jumlahnya itu tidak memenuhi, maka tidak dibuka. Jadi saya dulu sudah mau ngambil biostatistik, tetapi sayangnya tidak dibuka karena hanya yang minat itu hanya 4 orang. Jadi nanti katanya kalau zaman dulu ya dosen-dosen itu pada bilang nanti jumlah dosen sama mahasiswa banyakkan dosennya gitu. Jadi tidak dibuka. Nah, otomatis saya akhirnya ngambilnya apa? Yang bisa cepat lulus K3. Kalau dulu saya tuh mikirnya gitu, singkat aja gitu ya. K3 ternyata memang passion saya bukan di K3 tapi lebih ke yang biostatistik gitu karena lebih senang hitung dan lain sebagainya, berpikir logis gitu ya. Oke, selanjutnya dari kebidanan sudah berkata jujur. Oke. Mungkin dari yang lain ada yang mau berpendapat kenapa sih ambilnya public health gitu? Tidak melanjutkan ke yang sebelumnya. Nggak apa-apa alasannya apapun saya dengarkan. Boleh saya Ibu? Boleh, boleh. Ini dari K3 ya? Eh, Iya, bukan. iya Ibu. Oke. Ya, Ya, saya kenapa? dulunya D3 teknik, setelah lulus langsung ngambil K3. Jadi Oke. sudah 9 tahun berkecimpung di K3. Nah, Mm-mm. kenapa ambil Kesmas? Yang pertama, memang biar menyesuaikan dengan jenjang karir Ibu. Yang Betul. pertama karena sudah Mm-mm. berkecimpung di K3, jadi ambil ke Kesmas juga. Dan alhamdulillah juga dapat beasiswa dari kantor. Mm. Terus yang selanjutnya, beberapa tahun belakangan memang eh, aspek kesehatan sekarang mulai ditonjolkan sih Bu. Karena sebelumnya dulu Oke. kan hanya masalah teknis bagaimana caranya selamat. Nah sekarang itu aspek Mm. keselamatan juga menjadi poin penting. Makanya kenapa saya ngambilnya public health biar saya juga bisa tahu dan juga bisa mengedukasi ke karyawan-karyawan saya sih Bu. Karena kebetulan Oke. saya kan kliennya Unik banget. Pertamina. Mm-mm. Nah itu Oh, kalau ada masalah kesehatan para pekerjanya nggak bisa kerja. Nah makanya di sini peran saya adalah bagaimana caranya mengedukasi ke karyawan, baik itu dari segi keselamatan juga aspek kesehatannya ini harus ditonjolkan karena betul. banyak kasus yang eh, kecelakaan kerja bukan karena teknis tapi sekarang sudah mulai karena kesehatan sih Bu. Betul, Gagal betul. jantung, stroke dan lain-lain. Iya. Seperti itu. Bahkan sekarang kan kesehatan mental ya juga ya. Iya Bu. Aspek kesehatan itu penting. Jadi tidak hanya fokus di aspek keselamatan saja, tetapi juga kesehatan. Karena namanya juga K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi mungkin Gata pernah dapat ilmunya dari teknik, sekarang mendalami di kesehatannya. Seperti Iya Bu, itu. soalnya Oke. sering disangka dokter Bu kalau ketiga. Oh, oh gitu. Sama siapa yang Dia menyangka dokter? kan kalau karyawan nganggapnya kalau ketiga serba tahu Bu. Oh, kesehatan ini tahu. Oh, Padahal kan kita maksudnya basicnya nggak di situ ya. Nah, makanya iya, iya. semoga dengan di Kesmas ini Mm-mm. sedikit tahu gitu terkait masalah kesehatan juga bisa menjadi fondasi sebagai HSE sih Bu. Oh ya, betul, betul.
Saya juga dulu tuh memang ambilnya S1-nya K3 ya, jadi peminatannya K3. Cuman memang bukan passion saya gitu ya, bekerja di bidang K3 ya itu tadi. Jadi, tapi memang asik sih kita belajar K3 tuh, kita tahu aspek, ya betul, aspek keselamatannya itu dari segi teknis, tetapi juga kita bisa mendalami yang aspek kesehatan atau perspektif kesehatannya gitu. Oke, terima kasih Tiara dan Gata. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu dua dulu ya, teman-teman nanti boleh sembari saya menjelaskan tentang materi, sambil nanti ada pertanyaan atau diskusi sembari berjalan itu boleh ya, dipersilahkan. Saya nggak banyak kok menjelaskan karena memang basic saya, seperti yang tadi saya bilang, basic keilmuan saya itu saya lebih mendalami biostat karena saya bekerja juga sebelum saya bekerja memang di UMJ ya. Tapi kenapa tadinya saya tidak minat akhirnya di K3 karena memang basic saya tuh sebenarnya di belakang layar. Artinya saya bukan tipe orang yang banyak bicara, tetapi saya lebih senang mengajarnya itu yang langsung praktek gitu ya. Biasanya saya ngajar mahasiswa tuh kalau nggak biostatistik ya manajemen data. Setiap semester saya dapat mata kuliah itu. Jadi langsung beberapa kelas, beberapa mata kuliah tuh yang kaitannya dengan menghitung ya atau logik gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang di biostatistik ada mata kuliah biostatistik belum? Bukan. Semester berapa? 3 kali ya. Satu dapat nggak? Satu udah dapet Bu yang dasar. Oh, satu sudah ya. Nah, itu kan menghitung ya. Semester ini ada manajemen data atau semester 3? Kayaknya Semester belum. satu juga manajemen data dengan Butia. Oh, semester ini. Blok 2 ya? Oh, Semester blok 2. 1 blok 2 sudah. Ah, Biostatistik di semester 1 blok 1. oke. Ya, jadi saya biasanya ngajarnya itu. Nah, Qadarullah semester ini saya dapat mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat yang mana saya berharap semoga saya tidak terlalu banyak bicara karena mengajar dengan banyak ngomong itu apa ya? Saya sendiri juga bosan apalagi yang mendengarkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih berkreasi bersama di mata kuliah ini gitu ya. Jadi tadi ya makanya saya tanya kenapa pada minatnya ke Kesmas. Karena Kesmas itu sebenarnya tadi sampai dikira K3 itu dokter. Ya padahal sangat jauh berbeda ya. Kesmas dengan dokter itu sangat jauh berbeda. Jadi bedanya di mana Bu? Nanti kita bahas. Ya, kalau dokter lebih ke kuratif, kalau Kesmas itu lebih ke preventif dan promotif. Seperti itu. Jadi bukan hanya tentang mengobati penyakit. Mengobati itu adalah tahap di nanti kalau sudah terjadi sakit. Tetapi supaya tidak terjadi sakit, di situ peran Kesmas. Di situ peran seorang ahli kesehatan masyarakat. Ya, jadi mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup dan juga melindungi kesehatan populasi. Jadi kalau kita bicara mungkin ada yang di bidangnya K3. Ya di bidang K3 bagaimana populasi dari pekerja atau karyawan-karyawan yang ada di sana itu terhindar dari yang namanya sakit. Sakitnya itu dalam arti sakit yang bisa mencegah produktivitas, sakit yang bisa menghambat produktivitas yang tadinya harusnya dia bisa bekerja menghasilkan uang untuk keluarganya, bagaimana caranya supaya eh, tidak tidak jadi sakit gitu, supaya tetap bisa menghasilkan eh, apa ya penghasilan ya, memberikan penghasilan untuk keluarganya untuk melanjutkan hidup seperti itu. Makanya kadang ada yang bilang Kesmas itu kalau kita pakai pengertian dari Winslow, Kesmas itu sebenarnya adalah seni, ya, art gitu ya. Nanti seni dan ilmu. Jadi lebih kepada kita bicara bahwa Kesmas itu adalah bagaimana kita membuat orang itu sebelum terjadi yang namanya sakit, kita sehatkan terlebih dahulu. Ya, mungkin teman-teman sekarang apa sih yang disadari, hal terbaru yang disadari oleh teman-teman di sosial media yang lagi ramai. Orang itu sekarang sudah awareness terhadap public health itu semakin besar. Ya, mungkin ada yang culture pelatih mungkin yang pakai sosmed ya atau Gen Z mungkin yang ada masih di sini yang sedang kuliah sekarang adalah Gen Z gitu ya, suka ada bahasanya pelari culture. Jadi banyak sekarang yang sudah mulai aktif bergerak ya, jadi pelari kah, jadi
ikut CFD ya, Car Free Day, kemudian ikut olahraganya. Kemudian yang lagi ramai sekarang ya 19.000 lapangan, bukan lapangan kerja tapi lapangan padel ya. Ada tuh di setiap wilayah, saya setiap jalan kemana, oh ada lapangan padel, saya jalan kemana ada lapangan padel. Jadi tapi itu sebenarnya bukan berarti buruk tidak ya, kecuali kalau memang yang mampu ya silahkan gitu ya. Tapi itu menandakan bahwa masyarakat kita tuh sebenarnya sekarang sudah mulai aware terhadap kesehatan gitu ya, bagaimana meningkatkan kesehatan. Nah, kita sekarang belajar terkait dengan filosofi. Filosofi itu berasal dari kata filos dan sofia. Filos itu artinya cinta, sofia artinya kebijaksanaan. Yang berarti bagaimana kita berpikir ya, mendasar terkait dengan suatu ilmu. Nah, di mana filosofi kesehatan masyarakat itu sebenarnya adalah cara pandang dalam memahami dan meningkatkan kesehatan pada tingkat populasi. Jadi bukan hanya pada tingkat individu. Kalau kita periksa ke dokter, eh, apa namanya, kita periksa ke dokter, kemudian kita periksa ke ahli gizi gitu ya, mau kontrol eh, bagaimana kondisi badan kita, kemudian kita periksa ke dokter dalam kondisi sakit, itu kita periksa secara individu. Tapi kalau di masyarakat, ya, kita bagaimana menjaga populasi kesehatan masyarakat itu tetap sehat gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang tahu yang namanya transisi demografi. Transisi demografi itu apa? Ada yang tahu nggak transisi demografi? Transisi demografi. Atau yang isu yang paling hangat sekarang terkait dengan demografi itu apa? Mungkin kalau saya sebutkan bonus demografi, ada yang pernah dengar? Bonus demografi? Ada yang pernah dengar nggak bonus demografi? Pernah, Bu. Apa itu bonus demografi? Ini angka kelahirannya tinggi. Angka kelahiran tinggi. Ada lagi? Bonus demografi. Pertumbuhan penduduk rendah. Pertumbuhan penduduk rendah. Oke, ada lagi? Eh, apa usia produktifnya jauh lebih banyak daripada itu Bu, yang non produktifnya. Betul. Usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif, ya. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah piramida kependudukan ya. Di sini ini adalah saya gambar seperti ini. Nah, di sini adalah misalnya laki-laki, di sini perempuan. Kemudian di sini adalah usia, misalnya 0 sampai 5 tahun. Kemudian di sini nih mulai usia 15 sampai 19. Ini urut ya, 0 sampai 5, kemudian 6 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian di sini ada 30, oh sorry jangan 30 deh. 40 sampai dengan 45. Nah, jumlahnya itu akan jadi seperti ini. Ini sedikit. Nah, garisnya seperti ini. Ini adalah kondisi bonus demografi kita. Artinya apa? Nah, nah, ini ya. Jadi ini usia, ini laki-lakinya, ini perempuannya. Yang ini adalah usianya, gitu ya. Terlihat ya gambar saya ya? Terlihat? Lihat, Bu. Oke. Nah, kita sekarang itu sedang menghadapi bonus demografi. Artinya apa? Sekarang memang betul usia produktif ya, usia yang produktif ini jumlahnya kan tadi saya bilang dari 15 sampai 19 tahun sampai dengan ini seterusnya ya 20 dan seterusnya sampai dengan yang dikatakan usia produktif itu sampai usia berapa sih? Kita katakan sampai usia 45 tahun. Oke. Nah, eh, saat ini paling banyak adalah usia produktif. Apakah menjadi negatif atau menjadi positif? Ketika suatu negara itu banyak usia produktifnya. Positif, Bu. Bisa positif Bu. Bisa Negatif. positif. Bisa positif, bisa negatif. Oke, positifnya apa? Dengan banyaknya usia produktif akan menumbuhkan tingkat ekonomi. Oke, tingkat ekonomi tentu karena usia produktif tentu mereka usia-usia kita ya, maksudnya eh, kita bisa mencari kerja dengan kondisi badan yang masih fit gitu ya, makanya dikatakan produktif. Tapi apa dampak negatifnya? Apa dampak negatifnya? Lapangan pekerjaannya yang kurang. Bisa jadi, oke.
yang paling berdampak nanti adalah ini, aging population. Apa ini artinya? Aging population, coba teman-teman semua bayangkan 20 atau 30 tahun yang akan datang, mereka yang ada di sini, yang ada di garis ini, yang ada di kotak ini, yang saya kotakin, usianya akan menjadi apa? Produktif jadi nanti. Yang Jadi sekarang tua, produktif. Bu. Iya, jadi Tua, lansia. Bu. Betul, akan menjadi lansia. Ini yang kita katakan sebagai aging population. Artinya mereka ini kan kelahiran sudah berkurang nih. Tadi siapa yang bilang Tiara ya? Kelahiran berkurang. Iya, kelahiran memang berkurang karena tadi dikontrol ya dengan apa sih yang menyebabkan kelahiran berkurang? Salah satunya adalah program pemerintah apa namanya? KB, Bu. KB. Betul, keluarga berencana. Ada lagi yang menyebabkan kelahiran berkurang? Apa? Mungkin penyakit genetik orang tuanya kali, Bu. Penyakit genetik, oke. Ada lagi? Yang sedang hangat sekarang, maksudnya yang sedang ramai dibahas. Pergeseran Biar pola nikah mahal, Bu. Apa? Biar nikah Free, Bu, mahal, Bu. child free. Oke, child free. Ya, betul. Apalagi? Yang belum dapat jodohnya nggak nikah-nikah, Bu. Curhat? Punten. Izin gitu ya kalau bahasanya anak Gen Z. Oke, ada KB, ada child free. Satu lagi itu yang biasanya ramai itu. Apa coba? LSL. Tahu LSL? Pelangi, Bu. Yes, Pelangi, Bu, betul. pelangi, Bu. Ya, itu kan lagi rame ya itu. Tahu ya mungkin yang buka sosmed itu ada Mimi Peri itu emang patut di ini. Ya, jadi itu memang salah satu yang menyebabkan populasi atau angka kelahiran menurun itu ini ya, tiga tiga apa ya, tiga isu besarnya. Tapi masih banyak yang lain ya. Selain di mana populasi laki-laki itu memang sekarang itu katanya jumlahnya tidak terlalu banyak dan yang laki-laki juga lebih banyak yang suka sama bukan lebih banyak, maksudnya tidak sedikit ya yang LSL atau laki-laki suka sama laki-laki sehingga dia itu tadi menurunkan angka kelahiran. Nah, karena kelahirannya menurun mungkin nanti anak yang umur 5 tahun nanti di usia apa namanya di 20 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi usianya usia apa? Usia produktif kan? Bayangkan, mungkin di beberapa tahun yang akan datang gambarannya akan seperti ini. Ya, ini tetap berkurang, ini segini. Nah, ini gambaran usia lansianya. Nah, ini adalah salah satu kekhawatiran dari para ini ya, para ahli ya, bahwa nanti akan ada populasi lansia yang membludak. Artinya yang tadinya mereka usia produktif ini akan menjadi lansia. Apakah nanti dia akan menjadi lansia yang produktif atau yang tidak? Itu ditentukan dari sekarang. Makanya sekarang tuh kalau teman-teman lihat ya, yang muda-muda itu sekarang sudah mulai banyak aware terhadap bagaimana meningkatkan kesehatan, kemudian bagaimana eh, apa ya berperilaku hidup yang sehat gitu. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita jarang melihat ada orang ikut olahraga di GBK, ada orang ikut olahraga di CFD. Sekarang itu sudah mulai banyak. Sore-sore pun sudah di jalanan yang ada agak apa ya, yang sepi kendaraan. Kalau di daerah Bintaro itu saya lihat itu banyak orang sedang berolahraga. Atau mungkin di sekarang juga di daerah-daerah yang ada jogging track gitu, itu sudah banyak sekali orang yang sadar terhadap kesehatan. Artinya apa? Ya itu nanti karena itu akan menentukan bagaimana nanti ketika mereka menjadi lansia. Apakah menjadi lansia yang produktif? Lansia produktif dalam arti bukan lansia yang harus bekerja, tidak. Tetapi lansia produktif itu lansia yang bisa eh, apa ya melakukan segala sesuatunya sendiri, tidak tanpa apa ya tanpa bantuan orang lain. Ya pakai bantuan boleh, tetapi masih bisa misalnya ke kamar mandi sendiri dan lain sebagainya. Mungkin sekarang saya juga punya, sebelumnya sudah meninggal ya beliau, nenek saya juga
termasuk yang tidak produktif. Kenapa? Karena semuanya dibantu. Nah, mungkin nanti dari kita, ketika kita sudah mulai sadar tentang kesehatan, kita bisa meningkatkan bagaimana kesadaran terhadap eh, kesehatan kita pribadi seperti itu. Nah, itu adalah cara pandang kesehatan masyarakat ya. Mungkin ini sedikit saya berikan penjelasan eh, pada teman-teman gitu ya. Mohon maaf ada distraksi sedikit. Oke, jadi itu adalah salah satu cara pandang di kesehatan masyarakat. Oh, saya hapus dulu sebentar. Oke. Nah, eh, ini adalah sejarah kesehatan masyarakat secara singkat saja ya, karena kalau kita menjelaskan sejarah mungkin ada yang pusing gitu ya. Jadi periode awal, dulu itu awal-awal belum adanya kesehatan masyarakat itu sudah tinggi ya. Kasus yang paling tinggi itu diantaranya adalah kolera dan lepra. Mungkin pernah baca buku sejarah dulu penyakit kolera dan lepra itu seperti apa. Terutama lepra itu penyakit apa? Penyakit apa lepra? Masih ada yang tahu? Lepra. Kolera itu ya terkait mirip dengan diare gitu. Jadi itu Kusta dulu ya Bu, sama nggak ya kayak kusta? kusta. Sama yang jarinya putus-putus itu. Nah, itu dulu kasusnya tinggi dan itu menular ya. Jadi menyebar tapi belum ada penyelesaian gitu. Itu menjadi endemik di beberapa daerah dan juga menjadi wabah. Jadi cukup tinggi kasusnya gitu, kemudian menyebar dari mulai Inggris, Afrika sampai dengan Asia. Dan pada abad ke-7 sendiri India itu menjadi pusat dari endemik kolera dan lepra. Bayangkan kenapa Kenapa negara India? Nanti juga ada Cina. Kenapa Cina? Karena India dan Cina itu dari beberapa abad yang lalu itu memang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Sampai sekarang ya, sampai sekarang India, Cina, Indonesia juga termasuk masih urutan keempat ya. Jadi penyakit-penyakit ini menyebarnya melalui siapa? Karena ada orang yang bepergian, emigran ya. Jadi ada orang yang keluar dari wilayah tertentu yang memang endemik penyakit entah itu kolera, entah itu lepra, kemudian dia bepergian ke sana, ke negara yang dituju, nah itu akhirnya dia akan menyebarkan. Seperti itu, ya. Itu adalah salah satu bentuk penyakit yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian melakukan perbaikan lingkungan. Sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu, tetapi belum disadari ini sebenarnya apa sih gitu. Jadi perbaikan lingkungan yang dilakukan seperti menjaga higien dan sanitasi, itu untuk mencegah kolera. Kemudian ada penyediaan air minum bersih, pembuangan sampah, memperbaiki ventilasi rumah dan sebagainya. Supaya apa? Ada beberapa penyakit yang memang ketika kita menggunakan ventilasi pencahayaan yang baik itu virus atau yang menularkannya itu bisa mati. Seperti kalau sekarang itu kita bicara TB gitu ya. Kemudian intinya perkembangan kesehatan masyarakat itu dimulai dari adanya wabah penyakit menular. Kemudian setelah itu meningkat kesadaran masyarakat itu meningkat ya terhadap kesehatan, pentingnya kesehatan. Kenapa? Karena ketika satu negara atau satu wilayah itu terdampak oleh wabah atau penyakit tertentu, maka bukan tidak mungkin akan menjadi lumpuh. Lumpuh itu dalam artian warga masyarakatnya tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala, tidak bisa yang tadinya mencari pekerjaan tidak bisa atau yang tadinya bekerja tidak bisa bekerja, kemudian menghidupi yang tadinya berjualan tidak berjualan dan seterusnya. Kemudian adanya perbaikan kondisi lingkungan. Jadi hal ini menjadi awal munculnya konsep kesehatan masyarakat modern. Kemudian ini di setelah itu ya ada namanya Black Death atau PES. PES itu disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Penyakit PES. Ini zaman dulu. Iya, betul, disebabkan oleh tikus ya. Jadi dikatakan sebagai Black Death. Bayangkan sekitar 13 juta orang meninggal karena wabah PES. Ya, kemudian total korbannya itu bisa mencapai lebih dari 60 juta orang sedunia. Padahal kalau kita melakukan perbaikan lingkungan, kesadaran terhadap kebersihan, itu bisa kita hindari. Nah, kemudian ini, jadi itu sebelum ada scientific atau sebelum ada apa ya penelitian secara ilmiah. Nah, kemudian pada abad ke-18 yang dimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu mulai berkembang, jadi penyakit itu tidak hanya difahami sebagai fenomena biologis, tapi dikaitkan juga dengan
faktor lingkungan, faktor sosial, kemudian juga apakah ada penularan yang disebabkan oleh misalnya adanya gerombolan orang. Mungkin teman-teman tahu ya pada saat COVID-19 beberapa tahun yang lalu itu sampai dikeluarkan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah bagaimana supaya wabah atau pandemi itu tidak lama terjadinya atau tidak meluas seperti itu. Nah, perkembangan pentingnya ada penemuan vaksin ya, penemuan vaksin salah satunya adalah vaksin cacar. Kemudian munculnya penelitian EPID tentang penyebaran penyakit. Makanya pada saat terjadi pandemi kemarin, orang EPID itu ada di garda terdepan. Jadi yang paling bersuara kencang gitu ya, yang paling kalau tidak salah waktu itu ada mungkin teman-teman pernah melihat Pak Jubah namanya juru wabah. Nah itu beliau itu dosen saya ya pada saat pandemi itu yang paling banyak yang paling vokal terkait dengan eh, pencegahan ya. Mungkin sampai sekarang beliau masih aktif juga. Kemudian pemerintah itu dari abad ke-18 itu sudah mulai membuat kebijakan terkait dengan kesehatan masyarakat gitu. Nah, epidemi kolera sendiri itu sudah mendorong adanya undang-undang tentang kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana untuk mencegah penyakit yang kaitannya dengan masyarakat tidak dengan individu karena penularannya itu luas. Jadi sekali sudah menular, maka yang kena itu bisa banyak. Jadi tidak hanya satu dua orang, melainkan bisa satu wilayah gitu ya, menjadi satu endemi. Nah, pada periode kesehatan masyarakat modern, ciri utamanya itu tidak hanya pendekatan pada kuratif saja, kuratif dalam hal ini pengobatan ya. Jadi sudah sakit, tetapi bagaimana mencegah dan juga meningkatkan kesehatan. Jadi promotif dan preventif. Promotif itu pengertiannya adalah bagaimana kita meningkatkan ya, bukan mempromosi tapi meningkatkan. Promote itu meningkatkan. Jadi bagaimana kita meningkatkan kesehatan dan juga mencegah supaya tidak terjadi penyakit. Nanti kita akan bahas lebih tajam pada five level of prevention. Kemudian fokus pada kesehatan populasi dan juga pencegahan penyakit, di mana perkembangan pentingnya pada era kesehatan masyarakat modern itu diantaranya adalah program imunisasi, itu sudah mulai banyak ya, dan juga di sekolah-sekolah sudah mulai ada imunisasi, kemudian perbaikan sanitasi lingkungan, promosi kesehatan, serta sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ini tadi yang saya bilang. Dari Winslow ya, Winslow itu ahli kesehatan masyarakat ya. Tentunya mungkin teman-teman bisa mencari, boleh di Google. Beliau ini adalah yang pertama kali mencetuskan tentang pengertian dari public health. Ya, public health is the science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting health through organized community effort. Jadi berdasarkan dengan uh, jadi ilmu kesehatan masyarakat itu sebenarnya adalah, kesehatan masyarakat itu sebenarnya adalah ilmu dan juga seni. Ya, bagaimana mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan juga meningkatkan kesehatan melalui eh, masyarakat ya, melalui organized community effort. Jadi melalui masyarakat yang terorganisir supaya itu tadi kesehatannya meningkat, kemudian mencegah penyakit. Jadi intinya itu tidak ada kuratif di sini yang dia bahas. Jadi ilmu kesehatan masyarakat menurut Winslow adalah ilmu ya tentu saja, kemudian seni, usaha bersama masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan di populasi. Jadi fokusnya itu tidak lagi pada individu, tetapi pada populasi, pada komunitas, pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Jadi saya akan banyak berbicara tentang five level of prevention nanti pada teman-teman gitu ya. Kemudian ini orientasinya, jadi orientasinya adalah meningkatkan, pencegah, intinya seperti itu, perlindungan dan peningkatan kualitas hidup. Jadi kesehatan masyarakat itu tidak mengobati, ya. Jadi kalau dibilang kesehatan, mungkin kalau saya bicara sama anak reguler ya, yang kelas reguler itu kalau mereka PBL, mereka dianggap dokter, sama seperti tadi yang disebutkan. Ada yang menganggap bahwa Pak Gata ya, menganggap bahwa orang kesehatan itu semuanya dokter. Karena tahu gitu ya, ini ditanya ini tahu, ditanya ini tahu, tahu semua hal. Tapi memang beda dengan dokter. Kalau dokter itu sifatnya kuratif, lebih kepada pengobatan. Jadi sudah terjadi penyakit, meskipun sekarang mungkin informasi ya untuk teman-teman bahwa dokter itu
kalau di sekolah kedokteran itu ada yang namanya mata kuliah IKM atau IKKOM. IKKOM itu pokoknya kesehatan komunitas lah. Jadi sama apa yang mereka pelajari. Jadi dokter itu sekarang sudah mulai merambah ke public health, sudah mulai merambah juga ke preventif. Jadi tambah saingan gitu ya ibaratnya, tapi tidak. Karena mereka lebih kepada preventif, tapi yang diarahkan ke pengobatan atau ke kuratif. Jadi agak berbeda dengan kesehatan masyarakatnya di situ. Meskipun ada beberapa kenalan saya juga dosen di kedokteran, tetapi beliau itu mengajarnya IKKOM. Jadi lebih mirip, ada beberapa materi-materi yang beliau ajarkan itu mirip sekali dengan kesehatan masyarakat. Bahkan mengajarkan juga 5 level of prevention tadi. Meskipun sebenarnya kalau dokter itu lebih kepada kuratifnya. Itu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kesehatan menurut HL Bloom ya, diantaranya adalah perilaku lingkungan yang pertama. Lingkungan itu 45% porsinya mempengaruhi kesehatan masyarakat, kemudian perilaku itu ditentukan oleh masyarakatnya sendiri tergantung individu, kemudian pelayanan kesehatan dan juga keturunan yang hanya ber apa ya porsinya hanya 5% saja. Tapi paling tinggi menurut Bloom itu adalah lingkungan. Tapi ini bisa berubah juga berdasarkan eh, pengertian dari masing-masing individu. Apakah nanti tergantung apakah perilakunya yang mempengaruhi, apakah lingkungan, apakah pelayanan kesehatan, apakah apakah keturunan atau genetik. Jadi ini juga nanti bisa, tapi ini teorinya belum ya. Teorinya belum itu yang sudah dipakai hingga saat ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Nah, ini maksud saya tadi sudah sejarah filosofi. Ini nanti yang saya ingin teman-teman mengerjakan tugasnya. Jadi ada topiknya itu terkait dengan stunting. Ini boleh di luar ini, boleh di luar ini. Ya, saya hanya memberikan gambaran sedikit. Contoh topiknya itu bisa stunting, DBD, obesitas, kesehatan mental, rokok, kemudian perubahan iklim, ya, climate change, kemudian penyakit zoonosis, pandemi, boleh, dan lain sebagainya. Kemudian silahkan dibahas masalahnya itu tentang apa, mengapa. Ini untuk slide awalnya. Jadi masalahnya itu apa dulu, kemudian mengapa menjadi masalah kesehatan masyarakat, siapa populasi yang terdampak. Itu slide yang awalnya itu membahas tentang ini nanti. Nah, kemudian minggu depan, teman-teman sudah membuat slide untuk pengantarnya. Selain tadi yang pertama ini, sebentar. Ini adalah slide 1. Slide keduanya, tolong dikaitkan juga dengan topik berikutnya. Topik berikutnya itu tentang sehat dan sakit. Ya, tentang sehat dan sakit. Kemudian satu lagi tadi saya lupa tentang apa. Tapi yang jelas tentang itu, boleh silakan didiskusikan sekarang, mungkin masih ada waktu untuk teman-teman bisa mendiskusikan kelompok dan juga contoh topiknya. Ini saya kirim ke Adlink ya materinya, atau saya fotokan dulu sebentar. Saya kirim ke Mbak Reni ya. Boleh, Ibu. Oke, silakan didiskusikan oleh Mbak Reni dan juga teman-teman. Boleh di Zoom ini, nanti saya izin live terlebih dahulu. Kemudian nanti tolong dilaporkan ke saya untuk nama kelompoknya dan juga topiknya mau membahasnya tentang apa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum Mungkin ya? nanti Oke. kalau ada pertanyaan boleh nanya ke Ibu aja ya, Bu ya. Boleh by WhatsApp aja. Siap, Bu. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin sesi yang pertama tidak terlalu lama karena memang kita lebih ke perkenalan ya. Kemudian intinya kita membahas tentang eh, filosofi kesehatan masyarakat, sejarah-sejarah kesehatan masyarakat. Nanti bisa sambil kita diskusikan kalau sudah membahas tentang penyakitnya ya, supaya teman-teman juga bisa lebih mendalam. Nanti kita sambil diskusi ya. Selama pertemuan itu saya tetap menjelaskan, tetapi nanti saya akan minta untuk menyampaikan hasil yang sudah ditulis, tetapi bukan berarti teman-teman presentasi tidak. Tapi paling tidak apa yang teman-teman sudah tulis tentang kejadian yang sudah dipilih, kemudian nanti akan saya tanyakan bagaimana konsep sehat dan sakit terkait dengan kejadian itu. Seperti itu. Hanya random saja nanti. Gitu ya. Tapi untuk presentasi secara resminya di pertemuan terakhir pada saat pembahasan current issue atau isu terkini. Oke?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Selamat tarawih. Nanti insya Allah kita hari Sabtu sesuai jadwal. Apakah dengan saya atau dengan Bu Yosi nanti akan saya sampaikan ke Mbak Reni. Oke, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita hari dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Terima jadikan kasih, Mbak Bu. Reni host ya. Iya, Terima sama-sama. kasih Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu.